Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Jurnal English Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa di mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertemuan yang kelima part yang kedua. Pencatatan persediaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan ini adalah pencatatan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode pengurangan persediaan langsung, di mana kerugian penurunan harga tidak dilaporkan sendiri. Yang kedua adalah metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri. Yang ketiga adalah metode cadangan persediaan, di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan sendiri. Kita bahas yang pertama, metode pengurangan persediaan langsung, di mana kerugian penurunan harga tidak dilaporkan sendiri. Di sini HPP dan persediaan awal dan akhir dicatat dengan HPP atau harga pasar yang lebih rendah. Jika terjadi harga pasar yang lebih rendah dari harga pokok, maka rekening HPP yang dijual berdasarkan harga pokok dan terjadi kerugian penurunan harga persediaan barang. Sebagai contoh, ini adalah data harga pokok persediaan. Ini adalah tanggal 1 Januari 2019, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2020. Ini adalah keadaan harga pokoknya, dan ini adalah harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, dan ini adalah selisih kerugiannya. Kita lihat jurnalnya. Untuk tahun 2019, di akhir tahun kita tutup persediaan awal, kita buat adjustment untuk metode fisik. HPP pada persediaan awal Rp300.000. Ini besar-besar HPP-nya ya di sini ya. Kemudian mencatat persediaan akhir, kita sesuaikan persediaan akhir pada HPP Rp280.000. Kita ambil yang paling rendah. Oke, selanjutnya untuk metode buku di sini yang kita catat adalah selisihnya sebesar Rp40.000. HPP pada persediaan akhir. Ya, di sini akhirnya yang disesuaikan adalah persediaan akhir Rp40.000. HPP pada persediaan. Kemudian tahun 2020 kita tutup persediaan awal sama dengan yang tadi. Nah, persediaan awal tahun 2020 ini didapat dari persediaan akhir tahun 2019. Yang ada di sini 280.000 kita kreditkan di sini. Ini merupakan persediaan awal. Kemudian untuk persediaan akhir kita catat yang lebih rendah, yaitu Rp224.000. Ini merupakan persediaan akhir. Kemudian untuk metode buku kita catat hanya sebesar selisihnya. Jadi persediaan akan berkurang, di sini akan menambah HPP sebesar Rp16.000. Kemudian untuk yang kedua, metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri. Di sini HPP dan persediaan awal dan akhir dicatat dengan harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah, tapi rugi laba dikredit dengan persediaan barang akhir sebesar harga pokoknya. Selisihnya merupakan kerugian penurunan harga persediaan yang dicatat tersendiri. Dan jika harga pasar lebih rendah dari harga pokok, maka HPP yang dijual didasarkan harga pokok dan terjadi penurunan harga persediaan awal periode. Dan jika menggunakan perpetual, ada AJP tersendiri. Kita lihat ini adalah contoh yang tadi. Ini adalah jurnalnya. Tahun 2019 akhir kita tutup persediaan awal sebesar untuk metode fisik ya. HPP pada persediaan awal 300.000 ini ya. Kemudian mencatat untuk yang persediaan akhir kita sesuaikan. Persediaan ini 280, kita catat sebesar yang lebih rendah. Kemudian rugi yang ini diakui sebagai rugi penurunan harga persediaan. Kreditnya adalah HPP 320.000.
Untuk metode buku, kita catat sebesar selisihnya, jadi kita akui rugi penurunan harga persediaan pada persediaan barang. Kemudian untuk tahun 2020 kita tutup persediaan awal HPP pada persediaan barang 280 dari sini. Oke, persediaannya 280, HPP-nya menyesuaikan. Kemudian kita sesuaikan di persediaan akhir. Persediaan akhir sebesar yang paling rendah di sini antara 240 dan 224, kita pilih yang rendah. Kemudian rugi yang di sini kita akui di sini, rugi penurunan harga persediaan, kreditnya adalah HPP. Untuk metode buku di sini diakui rugi penurunan persediaan Rp16.000 pada persediaan barang. Selanjutnya yang terakhir adalah metode cadangan persediaan, di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan tersendiri. HPP di sini, HPP dan persediaan awal akhir dicatat sebesar harga pokoknya. Jika terjadi harga pasar yang lebih rendah, maka penurunan harga persediaan di awal periode tersebut dicatat dan dikreditkan ke rekening cadangan penurunan persediaan yang setiap akhir periode disesuaikan. Jika penurunan harga persediaan lebih besar dari kerugian penurunan harga persediaan awal, maka rekening cadangan ditambah dan dibebankan sebagai kerugian. Jika penurunan harga persediaan lebih kecil dari kerugian penurunan harga persediaan awal, maka rekening cadangan dikurangi dan dicatat sebagai laba. Ini adalah contoh yang tadi kita lihat. Yang pertama adalah untuk metode fisik, kita catat, kita tutup persediaan awal, harga pokok persediaan pada persediaan 300.000 dari sini. Kemudian di akhir periode di sini untuk yang persediaan akhir kita sesuaikan persediaan akhir 320. Kemudian di sini ada rugi penurunan harga persediaan, kita bentuk cadangan. Ini cadangan dikreditkan, cadangan penurunan harga persediaan 40.000. Oke. Untuk metode buku di sini rugi penurunan harga persediaan pada cadangan persediaan Rp40.000. Selanjutnya untuk tahun 2020, yang pertama menutup persediaan awal sama dengan yang tadi. Mengambilnya dari sini 320 kita kreditkan, HPP menyesuaikan saja. Kemudian mencatat persediaan akhir dan mengakui kerugian. Di sini bukan kerugian ya, tapi laba. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada untuk sini kesali kerugiannya ada 16.000 untuk tahun 2020, sedangkan di sini 40.000. Jadi di sini kita buat jurnal persediaan barang 240, cadangannya 24.000. Di sini juga kreditkan cadangan penurunan persediaan. Oke. Sini ya terjadi laba ya di sini ya. Kemudian untuk metode buku, cadangan pada laba. Jadi untuk persediaan pada HPP tidak usah ditulis. Oke. Jadi bedanya ada di sini, ini ada cadangan, di sini laba. Labanya dari mana? 40 dikurangi Rp16.000. 40.000 dikurangi Rp16.000. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk part yang kedua. Untuk pertemuan kelima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.